pemrosesan dari memori, dari jaringan, terus penyimpanan, ya, itu masih masuk ke dalam istilah komputasi. Ya. Lalu ada yang mengatakan komputasi itu algoritma yang digunakan. Jadi ada algoritma untuk menemukan cara untuk memecahkan masalah di sebuah data input, ya. Lalu ada istilah komunikasi, kita udah tahu sama-sama istilah komunikasi itu apa, ya. Karena ada satu hal yang memang saya mau sampaikan di sini, yang memang melalui apa multimedia, ya. Output device yang digunakan secara bersamaan. Ini contohnya ada Windows misalnya, ya. Di Windows itu bisa berbagai macam output device kita bisa gunakan sekaligus, gitu kan. Istilah telepon seluler cerdas juga kita udah tahu, ya. Lalu ada hal yang baru nih di sini mengenai cloud, ya, atau awan, ya. Nah, ini data yang kita kirim melalui multimedia itu masuknya itu ke dalam cloud, ya, atau awan. Nah, ini bisa, itu adalah sebenarnya berupa kumpulan server, ya, server dari pusat data, gitu kan. Itu adanya di seluruh dunia. Gunanya untuk menyimpan data sangat besar, big data istilahnya, ya. Bisa dikatakan sebagai big data ditaruhnya di cloud atau awan, ya. Ya, server dengan kapasitas yang besar, ya, dengan kecepatan yang tinggi. Itu namanya cloud. Nah, inilah gambaran cloud itu, ya. Dari laptop Anda, dari desktop Anda, dari HP, ya, itu masuknya ke atas ini, awan, ya. Kita buka YouTube, buka apa namanya, email, buka apa, semuanya nanti masuknya ini ke dalam cloud, ya. Ke dalam server besar yang ada di satu tempat, ya. Nah, ini dia. Ini juga ilustrasi lagi mengenai cloud, ya. Dari semua, dari desktop, dari laptop, dari HP, dari gadget yang lain, ya. Nah, inilah yang namanya pusat data, ya. Jadi server-server atau pusat data itu yang bisa saja berada di Indonesia, di Singapura, di Amerika, di Cina, ya kan, kayak kemarin waktu pemilu, ya kan. Waktu pemilu itu cloud kita adanya di Cina karena yang menyelenggarakan apa pemilu itu aplikasinya menggunakan aplikasi dari Alibaba, ya. Jadi bisa disetting di Alibaba itu yang punya server. Nah, servernya bisa diatur-atur gitu, ya. Karena mereka yang menguasai segala sesuatunya di server itu, ya, gampang aja ngatur-ngaturnya itu, ya. Jadi nanti 5 tahun kemudian Bapak Ibu yang akan jadi anggota atau mencalonkan diri jadi presiden, buru-buru segera mencari cloud dan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh misalnya Bang Dul Application for Pemilu. Nah, bikin, ya, tawarkan ke pemerintah supaya pakai Bang Dul Application for Pemilu, dan cloud-nya itu atau server datanya itu ada di Indonesia di satu tempat, di mana server itu bisa diutak-atik. Jadi Bapak Ibu pasti jadi presiden atau calon wakil presiden, ya. Nanti kalau perlu nanti Bapak Ibu saya kenalkan sama orang yang mempunyai kemampuan untuk itu, ya, supaya jadi presiden. Ya. Oke. Ada istilah memori, ya. Memori itu bisa di dalam komputer, bisa ada di hard disk, ya. Ada di komputer bentuknya hard disk misalnya.
atau ada memorinya tuh berbentuk yang sudah tadi ada hard disk yang memang removable, bisa dikeluar masukkan, dipasang, atau orang misalnya bisa disebut external memory, external hard disk ya, artinya dia hard disk yang ada di luar selain yang ada di dalam komputer gitu kan. Tapi ada juga yang memang sudah ditanam ya di dalam satu alat ya. Jadi memori tanam namanya, memori tanam. Ya. Nah, bisa juga memori ini disimpan, bukan bisa juga, yang ada di hard disk kita, yang ada di HP kita berbentuk memori, jika kita menggunakan aplikasi media sosial misalnya, itu juga akan tersimpan di server cloud tadi, ya memorinya ini. Ya. Jadi kalau kita mengirim data melalui Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp gitu kan, nah ini akan tersimpan di server atau di cloud-nya mereka ya, di server atau cloud-nya Facebook, di server atau cloud-nya Instagram gitu kan, di server atau cloud-nya Twitter misalnya gitu. Nah ini yang oleh orang-orang intelijen ya, misalnya ini ya, misalnya aja ini misalnya BIN, lalu misalnya PPATK ya, itu bisa melacak sampai ke sana gitu. Ya, bentuk apa yang bisa dilacak? Ya, komunikasinya itu baik tulisan atau data ya, gambar, suara ya. Jadi komunikasi bentuk ini bisa dilacak ya. Walaupun kita nih sudah mendelete nih kata-kata yang ada di dalam yang di WA-nya kita ya, di WhatsApp-nya kita udah kita delete setahun yang lalu misalnya. Tahu-taunya bisa muncul tuh. Bisa dikirim ulang ke kita di HP kita itu kata-kata yang ada di WA tersebut sebagai bukti. Ya. Jadi jangan kira bahwa dengan kita hapus kalimat atau kata-kata yang ada di HP, kata-kata yang ada di WhatsApp, di mana? Ya di WhatsApp, kata-kata yang ada di Twitter kita gitu kan. Itu jangan dikira setelah kita delete dia akan hapus dengan sendirinya. Tidak ya. Karena dia akan tersimpan di cloud. Di HP kita hilang tapi di cloud tidak hilang. Ya. Jadi bisa di tracing, ditelusuri oleh BIN misalnya gitu kan, oleh badan intelijen lain gitu. Nah, makanya itu yang namanya data yang tidak bisa hilang itu disebut jejak digital ya. Setiap apapun yang kita lakukan melalui media sosial misalnya itu akan meninggalkan jejak digital. Nah, jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti apabila ada suatu kejadian atau kejahatan lah misalnya ya. Ini bisa dijadikan alat bukti. Dan jejak digital ini juga bisa dimunculkan kembali ketika misalnya terjadi perselingkuhan. WA dengan wanita idaman lain, WA dengan pria idaman lain, nah itu bisa dimunculkan ya. Bisa minta ke pihak tertentu dan itu akan muncul. Jadi memang bahayanya ya selingkuh itu bisa ketahuan ya. Jadi hati-hati kalau mau selingkuh. Oke. Nah ini jejak digital ini sampai kapanpun ya, orang yang sudah meninggal pun jejak digital akan tetap selalu terlihat ya, bisa dilacak, bisa dimunculkan kembali ya. Inilah jejak digital adalah data yang dibuat pengguna saat menjelajahi internet misalnya ya, selain aplikasi-aplikasi lain di internet ya. Bisa juga merekam apa yang pernah kita jelajahi ya,
apa yang pernah kita buka nih. Misalnya kita pernah buka situs porno, ya muncul tuh. Bisa di tracing orang mendata riwayat kita buka internet gitu, ya. Jadi bisa dicari, bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Nah ini dia. Jadi jejak digital itu bisa muncul lagi kalau kita misalnya melakukan hal-hal sesuatu yang sifatnya menghujat orang, memfitnah orang, ya. Karena apalagi ini kalau fitnahan, hujatan yang memang pasti sifatnya personal, ya. Pasti sifatnya personal. Apalagi kalau ada foto dan lain-lain, ya. Maka ini akan berbahaya bagi pelakunya, ya, yang memang merugikan pihak lain yang memang dicemarkan misalnya, ya. Karena ini yang dimunculkan dalam situs-situs itu atau yang dimunculkan dalam Twitter misalnya, yang dimunculkan dalam WhatsApp itu memang misalnya sifatnya personal, ya. Personal orang per orang, personal satu grup, personal perusahaan misalnya, ya. Jadi kita diharapkan tidak sembarangan waktu kita berselancar di dunia maya. Ini pendapat ahli, ya. Menurut medsos itu apa sih? Ya, medsos itu bisa blog, bisa jejaring sosial, bisa berbentuk wiki, ya, macam-macam yang namanya media sosial itu. Ini fungsi media sosial, ya. Kita udah pelajari sebelumnya mengenai fungsi-fungsi dari media sosial. Sangat banyak sebenarnya, ya, fungsi-fungsi dari media sosial itu. Ya. Nah ini tadi jenisnya juga ada. Jenis media sosial itu bisa berbentuk online, communities, dan forum. Ya. Bisa seperti itu, bisa juga blogs tadi, ya, bisa social networks gitu. Apa itu social networks? Ya ini yang paling umum kita pakai, ya. Jejaring sosial, social networks atau jejaring sosial. Facebook, ya kan, Twitter, LinkedIn, MySpace, bisa Instagram, ya kan, Twitter, TikTok, itu semuanya social networks atau jejaring sosial istilahnya bahasa Indonesianya. Ini dampak negatifnya di jejaring sosial atau di social networks ini. Bisa terjadi penipuan, bisa muncul pornografi, ya, bisa ada dagangan TPPO, penjualan tindak pidana perdagangan orang, ya, yaitu prostitusi. Prostitusi itu perdagangan orang, bisa dilakukan melalui jejaring sosial, ya. Bisa juga untuk menyebarkan ideologi, ya. Menyebarkan ideologi Pancasila bagus, tapi menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak bagus, gitu, ya. Karena melalui media sosial ini atau dari jejaring sosial, social network, itu sangat efisien, sangat efektif, ya. Bahayanya juga nih anak-anak di bawah, anak SD, SMP, SMA bisa jadi malas belajar karena tiap hari main game, tiap hari TikTokan, tiap hari kalau tiap hari itu gibah, ya. Bukan SD, SMP, SMA aja, ibu-ibu melalui medsos, melalui jejaring sosial, dia bergibah berjam-jam misalnya. Itu dampak negatifnya, ya, menggunakan media sosial dan jejaring sosial. Bahkan menjadi tempat untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, ya. Banyak sekali kejahatan yang dilakukan melalui jejaring sosial, ya.
beberapa Bapak Ibu mungkin mengalami juga hal-hal yang terjadi di melalui jejaring sosial ini, kejahatannya. Ya, itu tadi antara lain nih, selain melakukan kejahatan, ghibah, dan adanya ini mudah mengeluarkan bahasa apapun di media sosial, mencaci maki orang, menghujat orang, ya. Jadi banyak sekali dampak negatif dari penggunaan media sosial, ya, di jejaring sosial atau social network. Nah, kita masuk ke hukumnya nih. Ada perilaku yang diatur sebenarnya melalui hukum ini untuk bermedia sosial maupun berjejaring sosial, ya. Memang benar di pasal 28F Undang-Undang Dasar 45 kita itu menyatakan bahwa negara menjamin adanya kebebasan setiap orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ya, boleh negara menjamin kebebasan, ya, untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Tetapi kebebasan itu dibatasi oleh negara, ya. Karena apa? Ini di pasal 28J itu disebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang atau melalui undang-undang atau oleh undang-undang, ya. Ya, tujuannya apa? Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Jadi kita bebas untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tapi tidak boleh sampai melanggar, ya kan, hak-hak kebebasan orang lain, ya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan orang lain. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertimbangan hukum, pertimbangan moral, pertimbangan nilai-nilai agama, ya, pertimbangan keamanan nasional, lalu ada pertimbangan ketertiban umum di masyarakat yang demokratis, ya. Itu tadi Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar, ya, bahwa kita boleh melakukan komunikasi, mendapatkan informasi, ya, kita boleh juga berkomunikasi dengan dengan bebas lah, ya. Itu Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28F-nya boleh dan boleh mempunyai kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, tapi pasal 28J-nya itu ada pembatasan nanti yang diatur oleh undang-undang atau peraturan lainnya. Nah, Undang-Undang ITE kita ya tahun 2008 dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, ya, itu tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini dijelaskan apa sih dokumen elektronik itu, ya kan? Di sini dikatakan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, sejenisnya, bahkan sampai kode akses, simbol-simbol, itu termasuk dalam dokumen elektronik. Yang penting semua gambar, peta, kode akses itu bisa dipahami oleh orang lain, ya, yang memang bidangnya misalnya. Itulah dokumen elektronik. Nah, bisa di ITE ini disebutkan nih. Pertama mengenai penyelenggara sistem elektroniknya dulu, ya. Twitter, Facebook, Instagram itu diwajibkan menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik, ya, termasuk
tidak terbatas pada dokumen elektronik yang dianggap sudah tidak relevan atau tidak relevan bahkan dengan tujuan dari dibuatnya Twitter misalnya, tujuan dibuatnya Facebook, tujuan dibuatnya Instagram, gitu kan. Jadi si Twitter, Facebook, Instagram itu wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik, ya. Jadi kalau ada di Twitter, di Facebook, di TikTok, dimanapun ada gambar-gambar, misalnya film porno, video porno, itu mereka harusnya menghapus, gitu ya. Tapi seringkali ternyata melalui kode-kode tertentu, konten-konten porno misalnya itu tidak dihapus sama penyelenggara sistem elektronik itu. Tidak dihapus oleh Twitter, kita bisa melihat hal-hal gambar-gambar atau video porno melalui itu, gitu kan. Harusnya mereka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ya. Tapi ternyata faktanya mereka tidak menghapus. Kalau sanksi yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu, nah pertama ini dulu pasal 43 ini menerima laporan dulu, ya. Penyidik pegawai negeri sipil bahkan kepolisian itu bisa menerima laporan atau pengaduan, ya. Lalu diproseslah dia, bisa dipanggil orang itu sebagai tersangka atau sebagai saksi dulu atau sebagai terlapor dulu, ya kan. Dipanggil sebagai terlapor lalu diperiksa, kalau memang terbukti melalui jejak digital atau terbukti sebelum dihapus muncul di berbagai media misalnya, nah itu dia bisa langsung dijadikan tersangka, ya. Jadi ada sanksi pidana, ya, bagi orang-orang yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, baik berupa pidana atau perdata, ya, perbuatan pidana atau perbuatan perdata, maka itu akan bisa dikenai sanksi dalam melalui Undang-Undang Informasi Teknologi, ya. Nah, ini pasal 43-nya bisa dilakukan penangkapan setelah diperiksa dan terbukti ada cukup bukti bahwa dia melakukan kejahatan di dunia maya, gitu ya. Kalau udah ditangkap, ya bisa ditahan. Ini ada info aja sedikit mengenai kalau ditahan di kepolisian, ya. Ditahan di polisi karena sudah cukup bukti, adanya bukti melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan di internet, ya. Polisi itu berhak nahan 20 hari. Ya. Selama penyidikan itu sampai polisi menemukan bukti cukup untuk dibawa ke pengadilan, bisa diperpanjang lagi tuh penahanan di kepolisian 40 hari. Ya. Jadi total bisa 2 bulan, 60 hari di tahanan polisi saja. Ya. Bayangkan menurut orang-orang yang pernah ditangkap dan ditahan di kepolisian, itu jangankan 60 hari. Ya. 1 hari aja udah rasanya seperti benar-benar di neraka lah. Ya. Dipukulin, ditendang, disuruh mijit, tidurnya nggak bisa selonjor, tidurnya duduk, jongkok. Ya. Jadi berhati-hatilah dalam melakukan kegiatan di dunia maya. Ya. Karena baru diperiksa polisi aja udah nggak karuan. Ya. Nah ini sekedar ilustrasi aja, ya, kondisi di tahanan. Ya. Ini bisa 40 orang di dalam ini. Jadi mereka berebut cari udara segar. Ya. Tidur susah. Nah ini kalau udah begini
gara-gara media sosial, gara-gara fitnah, gara-gara mengunggah video-video yang nggak baik, ya ujung-ujungnya adalah seperti ini, penyesalan tak berguna, ya. Oke, ini pasal-pasal di Undang-Undang ITE-nya juga ya. Muatan yang melanggar kesusilaan kena pasal 45 ayat 1. Ya. Penjaranya paling lama 6 tahun. Dendanya paling banyak 1 miliar. Ya, itu gara-gara muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, ini melanggar kesusilaan nggak nih gambar ini? Menurut ahli-ahli di Indonesia, ini tidak melanggar kesusilaan. Kenapa? Karena diunggah berdasarkan, misalnya ini kita dapat dari majalah majalah gadis misalnya, lalu atau kita dari majalah tentang fashion misalnya. Sah-sah aja kalau di majalah fashion itu diunggah foto gambar seperti ini, karena dia diunggah berdasarkan bidangnya, ya. Jadi bukan dan tidak dianggap sebagai pornografi. Gitu. Oh, ini kan pakaian pantai, diunggah. Ini juga adanya di majalah itu kok, fashion, gitu kan. Jadi yang namanya pornografi itu benar-benar dia harus vulgar, ya, benar-benar gambarnya vulgar, gitu. Atau videonya vulgar. Tapi kalau gambarnya begini, ini masih masuk ke dalam bidang fashion, jadi nggak masalah, gitu ya. Ini sekedar ilustrasi aja. Jadi memang harus benar-benar berhati-hati waktu melakukan unggahan, gitu ya. Atau misalnya mengunggah muatan perjudian, ya sama hukumannya penjara 6 tahun dan 1 miliar, denda 1 miliar ya. Kalau mengunggah tentang judi, nah ini contohnya nih, ya, di WA dia bikin nih https://gini gitu kan, udah pasang si monggo pasti top chair, pasti menang, gini ya. Suruh daftar ke linknya. Ini judi menggunakan media sosial, ya, muncul. Ini kalau sampai ketahuan di WhatsApp-nya muncul seperti ini, dilaporkan kena, gitu ya. Nah, ini juga melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya. Pencemaran nama baik itu ada 2. Satu diatur di Undang-Undang ITE, satunya lagi diatur di KUHP. KUHP yang baru, apalagi yang lama ya, itu mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya. Juga kalau ini istilahnya nih, awalnya adalah berupa berita bohong, menyesatkan. Misalnya mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ya. Ini berita bohong juga ada di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Jadi bisa kena 2, bisa kena Undang-Undang ITE ataupun kena Undang-Undang KUHP. Ya. Ini juga nih menimbulkan rasa kebencian atau rasa permusuhan. Ya, jadi kejahatannya bersifat sara, ya. Permusuhan, kebencian antara suku, agama, ras, antar golongan, ya. Itu bisa dikenakan pidana melalui Undang-Undang ITE karena menyebarkan informasinya melalui jejaring sosial misalnya, ya. Nah ini ya, jadi pencemaran nama baik.
Yang namanya pencemaran fitnah itu setelah pencemaran nama baik. Dicemarkan nama baiknya berujung fitnah, ya. Nah ini, jadi ada pasal di KUHP, udah umum ini pasalnya, pasal 310, ya, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, ya, di KUHP. Itu diaturnya di Undang-Undang ITE dalam ini pasal 45A, ya, tapi KUHP pasal 310 ayat 1 ayat 3, ya, kecuali demi kepentingan umum, ya, atau karena untuk membela diri, ya, membela diri atas pencemaran dia mencemarkan lagi mungkin gitu, ya, tapi makanya itu disebut membela diri, dianggap tidak merupakan pencemaran. Nah, ini yang jadi masalah nih Bapak Ibu semua. Indonesia itu hukumnya katanya bisa dibeli. Iya. Hukumnya bisa dibeli. Jadi walaupun sudah muncul di medsos, tapi ujung-ujungnya hilang dan tidak ada bekasnya karena ternyata di polisi tidak dilanjutkan prosesnya, ya, bisa begitu. Atau kita tidak bermaksud melakukan pencemaran nama baik, tidak bermaksud melakukan penghinaan, tidak bermaksud melakukan pornografi, tidak bermaksud melakukan perdagangan judi. Sebenarnya kontennya juga miring-miring, nggak jelas gitu ya, kontennya ambigu, apa ini pornografi atau bukan, dipelintir sama orangnya bayar polisi, kena, ya, belum jelas, belum cukup bukti, Anda sudah direpotkan oleh polisi, ya, karena pengaduan orang, laporan orang yang dibarengi dengan ongkos operasional, gitu ya. Jadi hati-hatinya di situ, karena kalau ada kepastian hukum mungkin tidak terlalu khawatir, ya, mengunggah sesuatu itu. Masalahnya di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum, ya, karena hukumnya bisa dibeli. Kata orang, ya, bukan kata saya tuh, hukumnya bisa dibeli, ya. Polisi bisa dibeli katanya gitu. Lalu sampai kejaksaan, jaksanya bisa dibeli juga. Sampai pengadilan, hakimnya yang harusnya adil bisa juga dibeli, katanya begitu. Jadi kalau kita merasa benar di pengadilan, kita membela sesuai prosedur. Ternyata kita dikalahkan nih sama hakim. Kita bingung kan, Pak Hakim, saya bukti-buktinya cukup, semua data juga, semua keterangan saksi juga oke. Kok saya bisa dikalahkan begini gitu kan? Saudara jangan marah-marah sama saya, kata hakim. Saudara silakan naik banding aja, nggak usah marah-marah sama saya, gitu. Itu kata hakim pengadilan negeri itu. Jadi kalau kita kalah padahal kita merasa benar, bukti cukup, silakan banding, nggak usah marah-marah ke pengadilan negeri, gitu. Hakim pengadilan negeri. Lalu di pengadilan banding ternyata kita kalah lagi. Kita bilang, kok saya kalah segini, padahal buktinya ini cukup. Loh, saudara jangan marah-marah sama saya, kata hakim banding di pengadilan tinggi. Silakan saudara naik kasasi. Gitu ya. Sampai kasasi jawabannya sama. Ya. Jadi kalau mau nyogok dari awal. Jangan di tengah-tengah. Oke, ini mengenai fitnah ya. Jadi fitnah itu bisa tidak jadi fitnah, tergantung duit. Tapi tidak fitnah kita bela, bisa jadi fitnah, gitu ya. Tergantung duitnya juga, gitu. Karena bukti-bukti itu bisa dipelintir, ya. Gitu.
Nah ini, jangan memvideokan orang yang sedang bertengkar. Ya, kita cuman sebenarnya iseng gitu kan, orang lagi berantem, bertengkar, suami istri atau siapa, kita videoin, kita unggah di medsos. Salah satu dari orang ini bisa menuntut kita, dan kita nggak bisa ngelak gitu, ya, karena buktinya ada. Gitu. Kalau bapak ibu yang jadi guru di sekolah gitu kan, hati-hati terhadap penilaian kita, omongan kita terhadap institusi kita, ya. Gitu. Karena kalau kita unggah nih data atau informasi yang sebenarnya tidak bagus buat institusi kita, buat sekolah kita unggah, ini kepala sekolah rada-rada error nih, gitu misalnya ya, itu hati-hati Pak, ya Bu, itu bahaya, ujung-ujungnya selain dikeluarkan dari sekolah, kena juga masuk sel tahanan polisi, gitu kan, karena itu tadi pencemaran nama baik. Gitu. Jadi perlu Bapak dan Ibu semua memiliki kesadaran hukum dalam bermedia sosial. Ya, sebelum melakukan sesuatu di media sosial, di social networks, itu harus sadar dulu apa bahayanya selain manfaatnya gitu kan. Manfaat kalau memang baik tentu kita udah tahu, tapi apakah kita paham bahayanya kalau kita asal-asalan misalnya ya. 1-2 kata itu bisa membawa kita ke sel tahanan polisi. 1-2 kata itu bisa membuat kita repot ya, dipanggil bolak-balik oleh polisi. Ya. Jadi tentu Bapak Ibu ini sudah masuk ke dalam golongan yang mempunyai mengetahui faktor-faktor ya yang mempengaruhi kesadaran hukum. Bapak Ibu sudah tahu tentang adanya hukum ya yang khusus untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Bapak Ibu tentu sudah mengakui bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang warga negara Indonesia yang terikat oleh undang-undang dan peraturan ya, karena kita adalah warga negara Indonesia. Tentu kita mengakui adanya ketentuan hukum. Ya. Walaupun tidak jadi jaminan, undang-undangnya ada, KUHP-nya ada, undang-undang ITE-nya ada, kita patuh. Ya. Belum tentu sih memang. Buktinya apa? Ternyata masih banyak di dunia, di medsos, ya, di jejaring sosial itu orang-orang yang ditangkap, dipermasalahkan gara-gara dia mengunggah sesuatu yang tidak baik bagi orang lain atau kejahatan ya. Meskipun kita mengakui ketentuan hukum, belum tentu kita patuhi ketentuan hukum itu ya. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai penghargaan terhadap ketentuan hukum tersebut. Tapi kalau kita tahu hukumnya dan kita menghargai ketentuan hukum itu, menerima suatu ketentuan, ya tidak menentang, tapi mematuhi, gitu kan. Nah itu sudah cukup baik, ya, untuk bisa berselancar di dunia maya. Nah yang keempat itu adalah tentu kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Jadi kita tahu dan kita takut apabila kena sanksi. Ya. Dengan tahu hukum, menyadari adanya hukum, maka kita bisa lihat adanya ancaman ya di undang-undang, di hukum-hukum tersebut. Ya. Jadi kita takut. Takut itu menyebabkan kepatuhan terhadap hukum. Ya. Nah, gimana sih upaya meningkatkan kesadaran hukumnya? Gitu ya. Yaitu tadi, pertama, Bapak, Ibu, teman-teman semua ini memiliki pemahaman yang dasar. Ya. Pemahaman dasar tentang hukum. Ya. Antara lain, pemahaman bahwa hidup di dunia maya dan di dunia nyata itu sebenarnya sama saja.
tidak memiliki perbedaan. Dimanapun akan selalu ada hukum yang mengatur. Ya, di dunia fisik kita bertetangga misalnya, termasuk di dunia maya yang tidak terlihat, ya, yang tidak kita fisik tidak masuk di sana gitu, tapi tetap ada hukum. Ya. Jadi di dunia maya atau di dunia nyata pasti ada hukum. Ya. Gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, teman-teman semuanya harus memahami adanya hukum digital. Ya, memahami adanya hukum digital. Jadi cobalah Bapak dan Ibu, teman-teman semua, baca itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baca aturan-aturan hukum yang terkait dengan dunia maya. Baca aturan-aturan yang terkait dengan Facebook, Twitter, WA, dan lain-lain. Ya, kita sebaiknya belajar secara mandiri untuk memahami hukum digital ini. Ya, apalagi memang bidangnya, misalnya saya guru matematik, ya udah nggak akan ada yang memberi pelajaran di bidang matematik mengenai mengenai hukum. Jadi ya terpaksa kita sendiri harus belajar dan mencari tahu mengenai hukum digital misalnya, ya. Juga kita mengembangkan wawasan digital kita. Ya. Selain mengetahui hukum-hukum digital, kita cari sendiri, belajar sendiri secara mandiri, ya, mengenai hukum digital itu kan gampang itu melalui internet bisa juga, instan, cepat, ya, tidak perlu ke toko buku cari bukunya, enggak. Di internet itu kita bisa tanya apa aja, termasuk mengenai pemahaman hukum digital, ya. Barulah kita mengembangkan wawasan digital kita, ya. Apa itu misalnya budaya digital, kayak apa sih gitu kan. Terus kecakapan digital. Terus bagaimana kita memahami keamanan digital, ya. Yang paling penting lagi adalah etika digital, ya. Jadi selain memahami hukumnya, ya sama aja di dunia nyata dan di dunia maya itu ada etika bergaul, ya. Sini etika digital. Nah, kalau budaya digital yang di atas tadi itu ininya definisinya adalah hal yang membentuk cara kita berinteraksi, cara kita berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Nah, itulah budaya digital. Di Indonesia budaya digital itu sudah mulai dari tahun 80-an, mulai 90 berkembang, ya, budaya digital itu. Jadi budaya inilah yang akan membentuk kita berinteraksi. Budaya digital ini bisa membentuk kita berperilaku. Budaya digital ini bisa membentuk kita bagaimana berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat digital. Itu antara lain, ya. Jadi hati-hati berselancar di dunia digital karena seluruh perbuatan dan interaksi komunikasi dalam internet, dalam media sosial akan berdampak atas hukum digital, ya. Jadi jika terjadi suatu peristiwa hukum, maka semua aktivitas kita di dunia digital tadi, di dunia cyber, bisa menjadi bukti-bukti hukum, ya. Nah, itu disebut bukti-bukti itu disebut dokumen elektronik. Jejak digital itu bisa menjadi dokumen elektronik. Ya. Jadi
mohon kesadaran hukumnya, begitu ya. Itulah presentasi kita hari ini, Pak Bambang, Bu Siti, Pak Aos. Pak Aos. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Atau ada, monggo Pak Aos ya, atau siapa nih tadi angkat tangan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu Iliun, bagaimana Bu? Iya Pak. Mau bertanya. Lagi ngajar apa? Iya lagi ngajar. Boleh Bu. Mau Ya. bertanya. Iya silakan Bu Iliun. Bu Iliun di mana nih? Di Toli-Toli Pak, Sulawesi Tengah. Toli-Toli, wow mantap, luar biasa. Silakan Bu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Saya sebagai orang tua sekaligus sebagai guru, dengan kemajuan zaman yang semakin pesat, saya ingin menanyakan apakah ada aplikasi khusus yang bisa kita gunakan untuk mengontrol anak-anak kita yang sedang menonton, supaya orang tua tahu apakah tontonan yang sudah ditonton anak-anak kita, walaupun kita tidak lihat secara langsung ataupun kita kontrol dari jauh. Terima kasih Kak. Iya, sebenarnya kalau ditanya apakah ada aplikasi, ada aja Bu. Cuma kita tidak bisa, masyarakat umum itu tadi tidak bisa menggunakannya secara pribadi gitu. Karena ini kalau untuk melacak apa saja yang sudah dilihat oleh anak kita gitu kan, itu terpaksa itu orang-orang yang punya akses itu ya. Antara lain ya tadi saya bilang misalnya Badan Intelijen Indonesia, misalnya Badan Intelijen Negara gitu. Itu tapi kita bisa melakukan pembatasan sama anak-anak ya. Gitu. Karena anak-anak misalnya SMP atau SMA saja itu sudah tahu dia bagaimana menghapus, menghilangkan jejak-jejak apa yang sudah dia lihat, itu bisa. Ya, kita nggak bisa memunculkan kembali itu ya, teknologinya kita nggak punya. Yang punya adalah lembaga-lembaga tertentu. Tapi Ibu terpaksa harus berupaya bagaimana meminimalisasi penggunaan gadget atau handphone itu untuk hal-hal yang tidak baik misalnya ya. Jadi secara langsung hari per hari Ibu harus sering ya mengajak atau memberitahu, memberikan pencerahan lah dalam hal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilihat. Ya. Banyak trik-trik untuk Ibu melihat bagaimana sih mencegah atau meminimalisasi anak-anak itu melihat hal-hal yang tidak baik melalui internet ya. Silakan Ibu Iliun itu lihat di Google ya. Lihat aja banyak pembelajaran mengenai hal tersebut ya. Bisa diterapkan bertahap ya. Silakan Bu. Demikian ya Bu. Terima kasih. Nah, ini saya mau tanya. Ya, sama-sama Ibu Iliun. Semangat Bu. Semangat mengajar di Toli-Toli. Iya Pak. Lagi prakarya ini. Saya minta nanti foto screenshotnya pembelajaran ini ya, kelas ini nanti diunggah di WhatsApp ya. Oke. Sudah Pak. Oke. Di-share terima kasih banyak. Grup. Di grup, baik. Terima kasih Pak Bambang. Kalau Pak Sururi gimana Pak? Oh, enggak, ini ya. Oke lah.
Untuk tugas yang kedua tidak ada kesulitan kan? Ada kesulitan nggak? Kita bikin video pembelajaran yang sederhana ya, tapi efektif. Artinya gini, kita mungkin aja tidak bisa langsung datang ke kelas, kita harus memberikan pembelajaran ke anak-anak, ke murid-murid gitu kan, atau ke mahasiswa bahkan, yaitu dengan menggunakan teknologi yang saya minta dibuat itu cukup efisien ya. Kalau kita mau terlihat wajah ya cukup pakai fotonya misalnya, bisa begitu. Yang penting apa yang disampaikan itu jelas, sampai suara bagus, teks bisa dibaca ya. Jadi murid-murid gampang mencerna, lalu itu akan bisa dibuka kapan saja kan gitu. Materi itu akan bisa dilihat kapan saja oleh murid-murid kita ya, dengan kualitas yang ya, bisa dibaca dengan baik, bisa didengar dengan baik ya. Itu cukup mewakili komunikasi pembelajaran yang paling sederhana. Itu aja. Nanti jangan lupa ya diupload ya. Insya Allah Pak. Karena ya baik Pak Muhammad Rafi. Karena ini penting banget ininya, apa namanya, komponen nilai itu kan ada komponen nilai itu yang nggak bisa dihindari sama dosen nih sebenarnya ya, harus ada. Jadi jangan khawatir. Bisanya apa sih bisanya? Ya itu aja upload ya. Jadi saya tidak selalu melihat bahwa ini harus berkualitas, harus baik, harus enggak. Yang penting kesungguhannya ada, niat baiknya ada, itu cukup gitu ya. Gitu ya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan lihat apakah kita bisa Zoom lagi untuk materi yang lain ya. Kalau masih ada pertanyaan boleh, tapi kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Matur suwun sangat Pak Bambang Suswadi, ya, Pak Aos, Pak Sururi, Pak Muhammad Rafi. Tersuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan ruangan. Ya, kepada Sen, matur suwun. Jazakumullah hasnal jazaa.